Tema kita adalah tentang hasanah, yakni kebaikan. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana yang disebut adalah hasanah ini yang linda, ini nggak disebut-sebut karena saya disebut linda, gitu ya. Nah, hasanah ini kita dapatkan dengan keinginan kita sendiri ataukah sudah seizin dan dalam keridhaan Allah? Bagaimana kita memperoleh hasanah itu? Apakah setiap doa yang kita panjatkan kemudian juga memperoleh ridha dari Allah? Yuk kita tanya ke guru saya, guru Anda, guru kita semuanya, Ustadz dan di sini kita akan nimbrung rame-rame secara santai. Ustadz, gimana Ustadz penjelasan Ustadz? Ya, Bismillah. Alhamdulillah, masih Haji Hasan, alhamdulillah. Jadi kita itu memang boleh berdoa meminta kebaikan dari Allah Ta'ala atau kebahagiaan dari Allah, boleh, dunia wal akhirat boleh, silahkan. Itu istilahnya kalau muslim itu malah wajib ya, minta itu dunia akhirat bahagia itu wajib kalau menurut saya. Nah, tapi bagaimana Allah itu bisa memberikan kebaikan di dunia? Ini dunia dulu deh ya, belum akhirat dulu ya. Allah memberikan kebaikan dunia itu apakah sama yang seperti kita mohonkan atau yang sudah kita rasakan? Rasakan itu menikmati maksud saya. Dan di sini ini masih banyak persoalan yang banyak sekali kita ini yang muslim itu hanya beranggapan menurut dirinya sendiri, bahwa dirinya itu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kebaikan ini banyak diharapkan. Contoh, orang yang sakit menaun mengharap kebaikan Allah agar diberi kesembuhan. Nah itu ya, orang yang mohon maaf ya, dari dia itu kerja lama puluhan tahun mengharap kebaikan Allah agar biasanya kalau nggak saya yang diberi, ya anak saya derajatnya ditinggikan dalam hal rizkinya, dimudahkan, ditinggikan derajat maksudnya agak kaya gitu Ustaz, maksudnya termasuk itu dimudahkan, agak kaya dan pejabat. Nah, sama termasuk ini yang kelas-kelas biasa nih, kelas-kelas kita nih ya, sama seperti orang yang ingin jadi pejabat itu kan mohon agar jadi pejabat. Nah, apakah yang terjadi jadi pejabat betul-betul diberi kekayaan kemudian dikabulkan doa, itu adalah kebaikan dari Allah dari sisi ridho? Apakah ya dari sisi ridho? Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kebaikan Allah itu tidak hanya melihat dari sisi muslim, bukan. Kebaikan Allah itu ke semua lini manusia, rahmannya Allah. Jadi harus kita tahu dulu, jadi rahmannya Allah itu dari ke semua manusia dan makhluk. Kambing bisa makan, bisa hubungan suami istri, kambing hubungan suami istri, kambing apa itu namanya? Kambing laki, kambing perempuan. Ya, maksudnya gitu ya. Betina dan jantan. Saya kesini gara-gara pada tidak punya hasil. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu ya kebaikan dari Allah yang memang sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang non muslim ya kalau dia itu sehari-harinya bisa baik, tertib dan sebagainya, ya bisa aja kepandaiannya dimunculkan oleh Allah Ta'ala, baik itu kaum atau personal ya. Kemudian rezekinya baik itu kaum, walaupun ini bukan muslim, baik itu kaum ya. Jadi Allah melihat dari sisi itu kebaikan itu. Nah, kalau kita yang muslim, kita harus hati-hati bahwa semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala, iya betul, bagi yang non muslim itu istijrah, iya benar. Tetapi apakah istijrah itu juga ada di muslim? Tetap ada. Karena walaupun dia itu muslim, dia tidak sholat, kaya banyak. Dia muslim, sholatnya biasa, nggak rajin ngaji, nggak rajin macam-macam, istrinya cantik.
Maksudnya apa ini? Itu kan Maksudnya itu aja udah waduh tadi mulai nih. Maksudnya itu kalau kita itu dari dulu Maya Ji ya. Ustaz Hasan nggak mau nggak berani. masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Maksudnya itu ya yang kita sholat ini mau diberi jalan cantik ya begitu itu ya begitu gitu loh ya. Ya yang lain-lain yang biasa malah kasih yang hebat, yang ini malah yang lain itu sholatnya nggak bagus, ibadahnya kurang bagus, diberi kekayaan, punya istri, punya selingkuhan malahan loh. Oh itu kan enak menurut dia, menurut dia ya. Nggak enak menurut siapa sebenarnya? Enak menurut dia, nggak enak di akhirat. Ya. Iya. Kebaikan inilah yang harus kita ketahui bagaimana caranya kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, entah kebaikan anak kita yang baik, soleh, soleha, entah rezeki kita yang baik, cukup, nambah, sangat-sangat cukup, berkah. Nah itu juga bagaimana itu kita bisa mendapatkan. Kemudian apalagi dimudahkan segala hal yang kita cari di dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah ini jangan lupa. Jadi istilah dimudahkan segala urusan dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Kok untuk mendapatkan akhirat gimana? Ya kita kerjakan semuanya karena Allah. Kemudian di perjalanan menjalankan pekerjaan itu jangan tergoda dengan emosi, marah, keminter, sombong. Itu kan perjalanan pekerjaan kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu tetap walaupun Bismillah. Di dalam perjalanan detik demi detik ini ada perjalanan ujian dari Allah Ta'ala. Nanti kita kesenggol dengan teman marah, kesenggol dengan teman curiga, kesenggol dengan teman merasa difitnah, padahal biasa-biasa. Nah ini perjalanan walaupun diawali dengan Bismillah, tetapi waktu per waktunya ini apakah itu betul-betul karena Allah? Nah itu kalau memang itu sudah ada emosi, marah, ini ini ada waktu-waktunya dia melakukan kesalahan. Dan itu ibaratnya kalau boleh saya cerita, itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala antara kebaikan dia di hari itu dengan kejelekan di hari itu ditimbang sebenarnya. Nah tinggal kita itu berpikir banyak mana timbangannya. Bagi seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, disinilah kita belajar. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, ya jelas kebaikan itu umpamanya diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Salah satunya itu. Karena biasanya bentuknya kebaikan itu kan sesuatu yang berhubungan dengan nikmat lah. Ya artinya adalah sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kenapa di sini itu kebaikan yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala yang hubungannya dengan wafis sama rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Kebaikan di sini ini sebenarnya untuk global semua manusia, yang muslim maupun yang non muslim. Nah disinilah kebaikan. Jadi kalau non muslim itu dia ya baik ya secara ya keilmuan atau secara harta, yaitu dijaga sama Allah Ta'ala. Ini dijaga walaupun itu istijra. Kalau yang muslim ya ini harus dilakukan kebaikan. Jangan merasa kalau saya muslim itu nggak ada dosa. Loh ya nggak boleh seperti itu. Nggak bisa, karena kita melakukan dosa itu sebenarnya bisa aja setiap saat, tapi kita nggak pernah sadar, apalagi yang merasa dirinya nggak punya dosa. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari kebaikan-kebaikan ini yang dicontohkan tadi adalah berbuat baik. Berbuat baik itu yang bagaimana? Saya mencoba menjelaskan. Bagi seorang muslim, taatlah pada sholat 5 waktu, ini yang wajib. Kemudian baca Quran, kemudian puasa, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain itu bisa yang berhubungan dengan ibadah, ya nambahin sholat sunnahnya, bisa menambahin dengan puasa sunnah, bisa nambahin momennya ngaji seminggu atau 2 minggu sekali menjadi sehari sekali walaupun beberapa ayat atau 1 ayat lah. Di situ kalau itu sudah bisa istiqomah, kebaikan itu kita kerjakan aja karena Allah. Jangan sampai kita mengerjakan kebaikan itu, kita itu pengen kuat sekali biar harta banyak. Walaupun kita bismillah, tapi hati kita itu ingin mengerjakan kebaikan itu, baca Quran, sholat, hati dan pikiran kita itu untuk harta yang banyak, itu udah dunia.
itu lillahi ta'alanya itu luntur. Nah ini yang tidak pernah dimengerti. Dengan adanya lunturnya ini, makanya suatu ketika dia sakit, mohon diberi kesembuhannya, nggak diberi sembuh. Bagaimana bisa membedakan keperolehan itu dengan ini lillahi ta'ala atau tidak, itu kira-kira itu? Kalau saya secara teori saya terangkan seperti itu. Kalau membedakan nggak ada yang tahu. Tergantung manusia itu sendiri. Tidak ada yang tahu karena manusianya sendiri kalau dia itu isinya dalam hati itu ujub riya, mana tahu dia kebaikan yang kerjakan. Adanya ya ujub riya itu yang muncul aja di dalam hatinya, ngeremehin temennya karena merasa dia lebih hebat daripada temennya itu. Ngisi YouTube yang keminter itu kan banyak yang begitu-begitu itu. Nyerang ke temennya seperti itu kan keminter itu. Nah ini dia tidak tahu bahwa itulah ujub riyanya dia. Merasa ya. Iya, dia merasa di titik itu. Padahal belum tentu dia benar. Nah, kalau menurut saya yang saya tahu, namanya saya bisa tahu salah, dia nggak boleh saya seperti itu. Ini menurut saya ya. Nah, kebaikan ini kan waksangka aja manusianya. Iya. Makanya kalau momennya tadi kamu itu tanya, gimana kita bisa nggak perlu? Bagaimana kalau saya kerjain aja kebaikan gitu? Karena kalau momennya bagaimana kita tahu, berarti tahu rapor kita. Yang tahu rapor kita itu hanya Allah dengan rokib, atid sama rokib. Kita nggak tahu yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita itu menjaga, kita jaga tubuh kita jaga semua yang ada di kita itu menjalankan sehari-hari karena Allah Ta'ala, rokib yang catat. Dan kebaikan itu spesifik yang disuruh oleh Allah, seperti itu, Pak? Ya pasti Allah menyuruh. Nggak mungkin Allah itu menyuruh yang tidak-tidak itu nggak mungkin. Menyuruh tapi untuk meninggalkan. Menyuruh untuk Meninggalkan kalau yang tidak baik. menyuruh untuk meninggalkan bagi yang tidak baik. Nah itu kan baik juga sebenarnya. Itu arahan Allah. Makanya banyak dalam ayat-ayat Quran itu senantiasa kita disuruh menjadi orang yang baik, disuruh menjadi orang, banyak ayatnya di situ. Nah baik itu yang bagaimana yang nggak pernah dijelaskan dalam sehari-hari. Sabar menerima musibah, iya. Sabar itu bukan dia. Sabar itu ada aktivitas, Action. ada action. Sabar itu ada action, sabar itu ada action. Action mencoba dia kerjakan, full sudah tawakal. Tunggu nanti hasilnya. Nah, Allah itu hanya bercerita tentang hasilnya. Jadi kalau namanya dia diam, itu bukan sabar, dia diam. Bukan sabar. Tidak ada ikhtiar. Nah, dia tidak ada ikhtiar atau memang dia hanya plonga-plongo, dia nggak ngerti syaratnya. Tapi kalau orang yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, dia ngerti. Kayaknya saya mikir nggak bisa, ini nggak bisa. Saya minta tolong ini, kayaknya nggak bisa. HP dimatikan gimana? Ya Allah, kayaknya nggak ada yang bisa membantu saya. Saya hanya bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku mohon mudahkan segala urusan dunia aku saat ini untuk mendapatkan akhiratku ya Allah, dan aku tidak mampu. Aku serahkan kepadamu ya Allah, aku serahkan kepadamu. Pujilah Allah, subhanallah, alhamdulillah. Serahkan sama Allah Ta'ala, karena memang ada hal-hal yang kita itu tidak mampu berpikir itu dalam suatu keadaan. Jadi kebanyakan orang kan harus, enggak bisa. Harus itu kan pada pejabat yang punya planning istilahnya, atau sesuatu keadaan yang punya planning gitu. Nah, planningnya itu nafsu. Alhamdulillah.